Acara penguatan soft skill alumni baru, Yudisium, Pelantikan dan Pelepasan Sarjana Hukum ke-175, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Senin 18 November 2024. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Menyanyikan himne Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya, lama kemajuan bangsaku, dengan falsafah Pancasila, mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Ilmu alat pengabdian untuk menerangi alam semesta dengan semboyan pengabdian ke arah kejayaan abadi. Universitas Sriwijaya, sumber ilmu sepanjang masa, membentuk generasi baru yang penuh semangat untuk mengabdi, melatih bunga yang suci, lambang agung keluhuran cipta, dengan rahmat Tuhan yang esa, menuju masyarakat adil makmur. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat
sekaligus penyampaian materi pembekalan alumni. Yang terhormat, Profesor Dr. Haji Joni Emirzon SHM Hum. Kami persilahkan. Materi Bapak ya? Iya. Nanti dulu dari kita Pak. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Badik 3, Dr. Zul Hidayat. Kemudian rekan-rekan Tendik ya, yang menjadi tim panitia pada pagi hari ini. Kemudian anak-anak dan adik-adik ya, alumni baru ya. Syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada hari yang berbahagia ini. Kita bersama berkumpul di Amzulian Hall ini ya, dalam rangka kegiatan rutin kita untuk para alumni yang baru selesai studi S1 Fakultas Hukum. Ada semacam pembekalan ya. Yang pembekalan ini memang rutinitas dan program kerja dari Fakultas Hukum. Itu Pak Jul ya, gitu ya. Oleh karena itu setiap ada periode yudisium atau wisuda kita selalu adakan ada semacam penambahan keahlian atau pengetahuan terhadap praktek hukum ya. Ya terus terang saja anak-anak sekalian ya dalam 4 tahun atau 5 tahun ini mungkin sudah belajar banyak ya. Tapi mungkin ada yang perlu tambahan-tambahan yang bersifat praktek dan juga pengalaman-pengalaman dari para alumni. Sebenarnya yang melaksanakan kegiatan ini Ikatan Alumni Fakultas Hukum. Itu Pak Jol ya. Tapi pada hari ini Pak Dekan langsung ya sebagai alumni Angkatan 84 akan menyampaikan materi khusus mengenai risiko hukum berkaitan masalah pembentukan kontrak. Jadi saya kira untuk beberapa angkatan berbahagialah kalian ya. Kalau zaman kita dulu udah ada Pak Jol ya. Yang namanya pembekalan setelah selesai. Kalau dulu tapi kuliahnya lama kita ya. Kalau zaman saya dulu ada yang sampai 10 tahun kuliah S1 itu. Bayangin lah. Tapi mereka pada umumnya sambil bekerja dulu Pak Jol ya, 10 tahun itu. Ada angkatan saya lulus, saya masuk tahun 84 dulu. Tamat tahun 88. Zaman saya dulu luar biasa susah ya. Bukan susah tapi memang ketat. Tapi yang namanya tidak lulus biasa dulu ya. Kalau sekarang kalau tidak lulus pingsan, bawa ke ICU ya. Ada gak yang tidak lulus? Lulus semua kan? Ya kami berharap kenapa lulus semua. Memang sudah disiapkan dari awal. Makanya pada saat kalian itu ujian itu kami anggap sudah memiliki kemampuan cukup untuk itu ya. Sudah ada kuliah ya, materi-materi yang sebanyak 144 SKS itu, tambah lagi penulisan tesis dan sebagainya, skripsi, dan saya mikirnya cukup. Jadi karena dia berbeda sistem SKS. Kalau SKS dulu ya, kalau zaman saya dulu SKS sama Pak Julu luar biasa ketatnya ya, banyak tugas-tugas. Sekarang ini SKS-nya itu lebih kecil ya. Kalau dulu kalau udah salah ya, tidak ada mata kuliah kekhususan lagi. Ada tapi sedikit. Kalau sekarang ini mata kuliahnya ya ada yang 2 SKS ya, dan akhirnya banyak sekali mata kuliah yang gitu. Tapi kalau SKS itu berjalan secara full, mungkin kalian tidak bisa lagi ngapa-ngapain ya. 24 SKS itu ya kalau makalahnya setiap mata kuliah makalah ya mungkin. Tapi itulah tadi, dasarnya tidak seperti dulu lagi ya. Tapi kami yakin pada anak-anak sekalian, lulus ini bukannya lulus karena dorongan atau julaan. Dulu ada namanya SHJ, Sarjana Hukum Julaan dulu ya. Itu kalau dia udah hampir tidak lulus, tinggal waktunya sedikit, itu biasanya didorong, diterjangkan lulus dia. Kalau dulu ada lagi namanya lulus dengan permufakatan.
berarti sudah tidak bisa lagi. Tapi karena pengujinya rasa apa ya, kasihan segala macam, tanya Pak diluluskan dengan permufakatan. Dulu Fakultas Ekonomi gitu, saudara A ini sekian lulus dengan permufakatan, bertepuk semua. Orang tuanya nggak tahu itu bahwa itu dilulus. Tapi sekarang tidak ya. Sekarang kami lihat itu banyak anak-anak kalian itu yang lulus dengan cum laude ya. Teman cum laude itu perlu diisi ya. Jangan sampai nanti waktu ujian dibilang ujian di beberapa tempat tidak bisa sama sekali. Itulah makanya gunanya soft skill itu dalam rangka apa? Mengisi sesuatu yang berkaitan masalah praktik hukum atau apa, sehingga pada saat diuji ya kalian punya kemampuan yang cukup. Baik ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pembekalan bagi alumni baru pada hari ini tanggal 18 November 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kita langsung ya. Bisa? Hah? Bisa buka? Ada apa? Ya baik ya. Ini materi yang saya akan sampaikan ini khusus mengenai kontrak, karena inilah yang pada awalnya anak-anak akan ketemu di lapangan nanti. Kenapa ini penting? Karena setiap hubungan transaksi apapun juga bentuknya ada hubungan hukum yang bentuknya perjanjian atau kontrak. Ini jangan sampai nanti kalian bikin kontrak itu merugikan para pihak. Ini pengalaman selama ini banyak juga notaris juga bikin akta perjanjian juga kadang-kadang jadi masalah. Apalagi kalau kalian nanti mana tahu ada tetangga nanti atau orang tua kita minta membuat suatu kontrak yang sifatnya sumir, ternyata kontraknya tidak jelas misalnya, akibatnya merugikan salah satu pihak. Pihak yang dirugikan apa? Melakukan gugatan pembatalan dan ganti rugi. Nah jadi ini penting saya sampaikan ya. Ya, tidak apa-apa. Ini di sana ada ya, tapi terlalu kecil ya. Jadi anak-anak sekalian, saudara sekalian, ya, pada prinsipnya ini harus kalian kuasai ya. Apa itu kontrak? Apa syaratnya kontraknya? Kenapa kontrak itu dapat dibatalkan? Kenapa kontrak itu batal demi hukum? Ini dasar-dasar pokok sekali. Sehingga apa? Setiap kegiatan apapun juga ya, walaupun dia sifatnya lisan tetap ada perjanjian. Hanya saja bedanya kalau lisan itu ya tidak ada buktinya ya. Cukup pembuktiannya ya, keterangan keterangan saksi. Nah, dalam praktek selalu terjadi di berbagai. Sebanyak kasus-kasus perdata itu pada umumnya kasus gugatan di bidang perjanjian. Ya. Oleh karena itu ke depan nanti saya harapkan alumni fakultas hukum itu minimal udah mengetahui membuat kontrak yang secara standar terpenuhi syarat-syaratnya itu. Nah jadi ini penting saya sampaikan, walaupun nanti juga akan ketemu dengan berbagai hal nanti ya, berkaitan bukan hanya masalah perjanjian, tapi bagaimana cara menyelesaikan sengketa ya, bagaimana cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan di pengadilan. Ya mana tahu diantara kalian menjadi pengacara nanti, advokat, atau menjadi apa pegawai-pegawai di BUMN atau di perusahaan swasta dan di pemerintahan. Horong hukum sekarang menjadi sentral. Karena hukum itu sifatnya subject system, di mana ada sektor apapun juga di situ ada hukum. Makanya kenapa kita takut ya? Oleh karena itu kita perlu mengisi ya, mengisi kita masing-masing supaya kita menjadi menjadi andalan bagi orangnya. Saya duduk sana aja ya, lebih enak ya. Baik,
Jadi ya lanjut ya. Oleh karena itu pentingnya manajemen risiko hukum. Setiap kegiatan itu ada risiko, ya, pasti itu. Duduk di sini aja ada risiko. Saya duduk lama-lama risikonya apa? Sakit pinggang. Itu. Kenapa? Mungkin tidak dimanage. Banyak duduk, kurang bergerak, kurang berjalan, kurang berlari, akhirnya pinggang sakit. Demikian juga dalam kaitannya masalah kontrak. Jangan kalau kontrak itu tidak dimanage risikonya tentu akan menimbulkan risiko hukum di belakang hari. Jadi nanti kalau kalian sudah bekerja di perusahaan baru tahu nanti betapa pentingnya orang hukum itu. Selalu itu orang hukum itu diburu-buru oleh Pak direksinya itu. Ini ke orang hukum dulu ini dinilai. Makanya kalau saudara nanti salah menilai, salah membuat kontrak itu gimana nanti ya. Nah, jadi kasus-kasus sekarang ini ya perlu kalian sikapi nanti ya. Jangan sampai nanti pada saat membuat kontrak untuk di kantor atau di manapun juga salah ya. Ternyata apa? Dibatalkan oleh pihak satunya. Ternyata apa? Para pihaknya tidak dewasa salah satu, atau para pihaknya misalnya objeknya ternyata objek yang ilegal atau kawasannya tidak halal dan sebagainya itu. Jadi saudara sekalian perlu didalami, walaupun kerja di instansi yang tidak berhubungan langsung dengan masalah kontrak, tapi tetap ya. Ya kamu jual beli rumah kontrak, jual beli mobil kontrak ya. Makan-makan apapun juga bentuknya kontrak ya. Dan hal karena itu harus dipahami secara mendalam. Memang mengantisipasi penting supaya jangan terjadi konflik. Memang pada saat kita membuat kontrak itu konflik dulu kita. Ya, ada kasus dulu. Konfliknya apa? Bagaimana kita menyatakan supaya sepakat dengan isi kontrak, itu sudah konflik. Itu udah konflik sebenarnya. Misalnya kalau jual beli kan apa konfliknya? Masalah harga gitu ya. Masalah apa? Masalah jumlah barang, masalah kualitas barang. Nah itu jadi yang namanya kontrak, sebelum kontrak disepakati tentu ada konflik yang perlu dinegosiasikan, yang perlu dirundingkan. Jadi setelah dan sebelumnya itu penting. Kalau sudah disepakati ada kewajibannya ya tentu apa? Dijalankan apa yang disepakati. Jangan sampai nanti udah sepakat ada kewajiban dari Jadi apa yang sudah disepakati kita harus konsisten ya. Kenapa? Kontrak itu dianggap undang-undang bagi para pihak. Baca pasal 1338 nanti ya. Kontrak itu tidak bisa dirubah sepihak, harus kedua belah pihak. Kontrak itu dibikin apa? Dengan itikat baik. Nah, jadi pasal 338 itu menjadi penting. Itu prinsip fakta surpanda nanti ya. Nah, ya mau tahu nanti setelah ini ya kalian diterima di berbagai instansi ya. Dalam wawancara selalu ditanya ini masalah kontrak ini. Walaupun pidana, walaupun apa kadang ditanya. Ya saya sering diminta oleh perusahaan itu, ada nggak alumni yang memang dia sudah paham mengenai kontrak. Susah juga Pak Jual kita mencarinya kalau tidak tahu kita persis siapa yang paham dengan masalah kontrak ini. Nah, jadi kedudukan kontrak itu penting ya, sangat baik kalau dia dibuat secara bagus, komprehensif, sehingga dia tidak akan menimbulkan risiko hukum di belakang hari nanti. Jadi saudara sekalian perlu diantisipasi itu mengenai risiko hukum. Maka risiko hukum ini kita kan tidak banyak dibicarakan di fakultas hukum. Ada nggak dasarnya menjelaskan apa itu risiko hukum? Lanjut ya. Nah, ya. Risiko hukum dapat diakibatkan oleh kelalaian yang disengaja atau perilaku kepatuhan yang tidak sesuai dari pihak organisasi. Atau sering disebut juga risiko muncul karena ketidaktahuan. Jadi dua kondisi kita. Apakah kita sengaja melakukan penyimpangan itu atau kita tidak sengaja? Tidak tahu ternyata itu salah. Makanya penting ini dipahami nanti. Kalau memang dia sengaja membuat itu menjadi salah dan merugikan para pihak, makanya ada risiko akan timbul. Makanya bisa tanggung jawab hukum nanti. Apakah tanggung jawab perdata atau tanggung jawab administrasi atau tanggung jawab pidana nanti. Ya sekarang banyak ya, jual beli
sewa menyewa atau pinjam meminjam, lapor ke polisi. Ya polisi kadang-kadang kan terima aja, karena polisi punya kewajiban menerima laporan atau pengaduan kan. Boleh nggak polisi menolak? Makanya dia terima. Hanya saja dia akan pelajari waktu menerima, dia melakukan penyelidikan, riset. Kalau memang ini tidak memenuhi syarat unsur misal pasal berapa, penipuan atau penggelapan, baru dia kembalikan. Tapi enggak semua polisi terima Pak Jul ya. Semuanya diterima, diproses. Karena memang setiap perkara masuk itu ada duitnya itu ya. Duit perkara nama dari negara itu 25 juta ada salah itu satu perkara. Kalau sebulan itu masuk 100 perkara, berapa duitnya? Ada anggaran di negara itu untuk proses itu. Pengacara lain lagi kan. Pengacara satu perkara kalau gede ya bisa 250 juta kan. Kalau gede lagi bisa 1 M. Ya saya tahu itu apa? Pada saat beberapa kasus yang diajukan ke arbitrase, itu ada pengacara itu menyatakan pada waktu dia gugat ganti rugi ya kepada si pihak termohon disebutkan kerugian sekian, kerugian ini termasuk biaya pengacara, ketahuan di situ disebutnya. Padahal biaya pengacara itu tidak akan dikabulkan itu oleh hakim atau oleh majelis arbitrase. Cuman enggak tahu mungkin pengacara itu yang enggak ngerti ya. Makanya malu nanti kalau kalian jadi pengacara, biaya perkara itu khusus pengacara disebutkan. Dan itu tidak akan mungkin dikabulkan kan. Nah, jadi risiko ini timbul dari kekurangnya pengetahuan lengkap tentang aturan itu ya. Jadi intinya apa? Pada saat ada kontrak yang akan dibuat, pelajari dulu. Kontrak konstruksi, belajar tentang konstruksi. Kontrak jual beli, belajar jual beli. Sewa menyewa, belajar atur sewa menyewa. Nah itu jadi substansi itu harus dipahami dulu. Jadi tidak bisa ya. Ya kan kita pengacara atau konsultan hukumnya terima dulu. Ah ini bisa gampang lah ini kan ya. Padahal itu apa? Padahal dia mungkin belum sama sekali belum pernah ketemu. Misalnya apa? Perjanjian merger, perjanjian take over, akuisisi. Sedangkan kita nggak belajar kan? Dia tidak mungkin diberikan semua materi kuliah di dalam perkuliahan itu. Makanya kadang-kadang kita pelajari dulu. Nah baru nanti dibuat konsepnya. Karena apa? Kontrak itu dibuat bisa aja sepihak. Pada umumnya kalau membuat kontrak itu kalau dua pihak, salah satu pihak bikin konsepnya itu. Lumayan dia bikin kontrak itu ratusan juta loh ya. Kontrak konstruksi misalnya bisa sampai 200 juta itu bikin kontrak itu ya. Iya, ngedrapnya saya bikin kayak gitu. Makanya jadi dosennya enak sebenarnya. Ada pekerjaan tambahan yang sesuai bidang ilmu kita ya. Bikin apa kita? Bikin LU. Tapi tergantung reputasi juga ya. Kalau dia masih S2 mungkin ya tapi kalau dia guru besar, doktor ya mudah-mudahan nilainya bisa $10.000 kan ke atas. Pak Mimin ya. Makanya saya pengen ke depan nanti teman-teman kita ya dosen-dosen itu memiliki kemampuan cukup untuk itu ya. Nah jadi ini kenapa kontrak yang dibikin itu diupayakan risiko hukumnya itu kecil. Nah itu ya. Karena itu yang pertama apa harus memahami aturan hukumnya, substansi yang akan diatur itu. Makanya yang nama sarjana hukum maupun tidak lepas dari membaca aturan hukum dan buku hukum. Ini saya sedih ya. Tamatan kita jadi kondektur kereta api apa yang bagian karcis apa itu bagian ngasih makan. Alumni kita itu Pak Jul, waktu kita ke Linggau itu. Saya bilang, dia Pak kan saya murid Bapak. Lah kenapa kok kerja di kereta api ini? Bagian apa? Mengantar makanan sama selimut. Wah menangis saya itu buat itu ya. Coba itu tadi, alasannya belum dapat pekerjaan lain katanya. Tapi apakah tidak ada pekerjaan lain yang relevan dengan bidang ilmu kita kan? Ya minimal magang di kantor advokat atau magang di kantor notaris atau di kantor-kantor mana saja yang ada kaitan dengan ilmu kita. Janganlah ya. Seolah-olah ya, kuliah 5 tahun itu enggak ada artinya. Kalau sekedar itu ngapain, tambah SMA cukup kan. Nah jadi anak-anak sekalian perlu ya. Kita nih punya performance ya. Punya gengsi juga. Makanya saya minta
Fakultas hukum itu kalau kuliah yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang pakaiannya bagus-bagus, bukan mahal tapi ya. Kita harus punya penampilan ya. Ya kalau sarjana hukum misalnya pakai jeans, pakai kaos, ya boleh. Tapi harus menyesuaikan kondisi dan tempatnya. Nah itu. Jadi ya, ini ya. Jadi peraturan mengatur bisnis. Kedua, kasus tersebut dapat mengakibatkan denda, kerusakan dan sebagainya itu. Makanya hati-hati kita ya. Saya pernah buat menyelesaikan kasus di arbitrase itu, gugatannya nggak tanggung-tanggung loh ya, 500 juta M bukannya juta, ada 2 triliun. Makanya saya kalau mutus itu ya paksa tahajud ya, jangan sampai salah nanti. Maknanya apa? Perlu kehati-hatian ya. Sama notaris itu juga prinsip kehati-hatian. Demikian juga kalian nanti kerja di bank, bagian yuris, bagian kepatuhan. Semua perbuatan transaksi bank itu tidak terlepas dari aturan hukum yang terkait. Ya. Kalau tidak, misalnya kalau kalian kerja di bagian tendik misalnya, di bagian apa? Kredit, bagian analis kredit. Itu dilihat dulu, periksa dulu aturan hukum memenuhi syarat apa enggak. Nah. Matanya udah mulai berkaca ya. Udah sering dokter bilang, Prof jangan banyak baca dulu, stop dulu baca. Kenapa? Supaya matanya itu bagus lagi katanya. Suruh istirahat. Saya bilang gimana mau istirahat ya. Tapi itulah tugas dosen ya. Akhirnya saya terpaksa banyak minum-minum yang berkaitan masalah kesehatan mata dan kesehatan badannya. Ya. Tak terasa usia hampir 60 ini Pak Jul. Pengaruh juga, kalian juga begitu nanti ya. Tapi ya saya memang biasa ritme kerja ya full ya dari dulu ya. Tapi kerja itu jangan merasa beban ya. Harus enjoy, harus kita cintai pekerjaan kita itu ya. Ya sama aja orang pacaran, kalau tidak saling mencintai gimana mau nikah nanti ya. Ini udah ada menikah belum? Udah menikah belum? Kelihatannya sudah punya anak 2 ya. Nah, ini kalau jadi pengacara udah kelihatan penampilan kan, pakai jas ya. Di arbitrase itu pengacara itu ya ganteng-ganteng, cantik-cantik, pakai jas. Ada itu alumni kita itu Pak Jul, siapa namanya? Dia salah satu perkara yang saya tangani, tapi dia bukan nunjuk saya. Pak katanya saya, Prof saya alumni Fakultas Hukum. Kayak bintang film dia itu, pakai jas ya, kasih. Udah itu apa? Otaknya. Tapi kalau belaga otaknya kosong itu saja kayak. Bahasa Inggrisnya bagus ya, bahasa asingnya. Nah itu. Makanya kalau kalian mau bersaing harus menambah bahasa. Ya bahasa apa aja silakan, apa bahasa China atau bahasa Perancis atau bahasa semua terpakai nanti itu. Ya. Anak saya tamatan Undip sekarang bekerja di salah satu law firm di Jakarta. Syaratnya apa? Bahasa sih. Kenapa? Kliennya banyak orang asing. Nah kalau tidak bisa bahasa gimana? Makanya saya punya juga, kita rencana berjalan 6 bulan sebelum tamat kita coba bahasa. Nanti untuk angkatan berikutnya ya 6 bulan itu coba nanti kita bagi teman-teman yang belum tamat, 6 bulan belum berakhir kuliah itu kita adakan semacam soft skill tapi bahasa hukum nanti ya. Ya kita coba nanti ya, jangan sampai nanti ya tamat sarjana hukum Unsri jadi omongan nanti. Kalau tes wawancara selalu ditanya saya itu oleh wawancaranya itu. Dari mana? Dari Unsri. Kenal nggak Prof Joni? Nah itu. Ya kalau nggak kenal keterlaluan nanti kan. Walaupun dulu saya bukan dekan ya. Tapi kalau nyebut nama saya ya mudah-mudahan. Tapi jangan nanti nyebut nama saya nggak bisa apa-apa ya. Yang tidak enak nanti ya. Nah itu. Jadi itu. Jadi ada anak-anak sekalian ini penting ya. Bagaimana kita itu memahami risiko hukum terhadap semua tindakan yang akan kita lakukan atau yang kita laksanakan, baik itu sebagai tindakan langsung dari kita maupun pendampingan dalam kegiatan berbagai kegiatan, bukan hanya kegiatan bisnis tapi kegiatan non bisnis juga begitu. Nah itu ya, lanjut ya, ini risiko mantan, lanjut
Ada pengertian dulu, pengertian supaya jangan loncat. Nah ini pengertian ya risiko hukum. Ya. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa ya, tertentu. Atau risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Nah, ini ya. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan ya, yang tidak memadai. Makanya ya ini harus dipahami oleh kita semua, khusus sarjana hukum. Bukan berarti risiko itu hanya orang ekonomi, orang teknik saja, tidak. Karena kalau dia kasus konstruksi ada risiko hukumnya. Kalau ada peraturan yang tidak ditaati atau peraturan tidak ada. Nah gimana itu cara ngatasinya? Misalnya kasus-kasus sekarang banyak di bidang appraisal, jasa penilai. Belum ada undang-undangnya itu. Artinya apa? Banyak appraisal itu sekarang terbelenggu dengan kasus hukum. Kenapa? Yang dia nilai itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harga pasar misalnya. Tidak sesuai dengan harga yang benar. Dia cari berbagai cara supaya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Misalnya, pada waktu mau pinjam uang di bank, barang jaminannya nilai dinaikkan. Supaya apa? Pembiayaan juga besar kan? Contohnya kasus dulu yang saya tangani. Jadi ada salah satu perusahaan pinjam uang di bank, dan uang di bank itu dia dapat 30-40 M hampir ya. Jaminannya ada tanah di daerah sekitar. Pada saat itu tanah itu Pak Jur harganya bukannya 500.000, masih 50.000. Tapi waktu dinilai harganya 500.000. Sehingga apa total dari jaminan itu mencapai lah dengan lebih daripada pembiayaan yang dikabulkan. Setelah itu macet kreditnya itu. Lalu apa? Analis kreditnya dipanggil oleh jaksa gitu. Semuanya diminta keterangan saksi. Kapan dicek lapangan nilainya hanya 50.000. Dinaikannya berapa kali Pak itu? Artinya apa? Ya tidak sesuai kan. Jasa penilaian juga kena itu. Nah, jasa penilai itu menjadi penting apa? Karena dia menentukan nilai harga objek itu ya. Jasa penilaian juga bisa dari hukum juga. Jadi orang menjadi penaksir barang itu bisa dari hukum, bisa dari ekonomi, bisa dari teknik. Tapi dari hukum sedikit. Ada alumni kita satu dari yang menjadi jasa penilai itu. Benar bimbingan saya dia dulu. Dia memang menulis tentang hukum jasa penilai pada waktu tahun berapa itu? Tahun 90-an, 95 atau 90 berapa itu. Akhirnya dia melanjutkan menjadi praktisi jasa penilai sekarang dia itu. Ya. Nah jadi itu ya anak-anak sekalian. Jadi risiko ya di beberapa negara risiko hukum disebabkan oleh posisi hukum yang kurang jelas. Nah itu juga transaksi yang ada kurang jelas. Misalnya pemilikan properti atau masalah kepilitan. Risiko hukum dari suatu negara umumnya berbeda dengan negara lainnya. Makanya kalau memang aturannya tidak ada atau kosong, lebih baik jangan dilanjutkan. Jelaskan sama klien Anda nanti kan, klien kita, Pak ini tidak bisa, belum ada. Tapi bagaimana caranya? Di kontraknya nanti dimainkan kan, diperkuat di kontraknya itu. Nah, kalau kontrak itu ternyata kausalnya tidak halal ya, batal demi hukum dia. Jangan dicoba-coba ya. Ini kan karena dipaksakan kan oleh si advokat itu untuk membantu supaya kontraknya itu ada, terjadi misalnya kan. Padahal akibat dari itu terjadi kelemahan. Kenapa? Pihak yang satu bisa aja dia berkelit nanti kan. Karena dia merasa dirugikan, dia putuskan kontrak sepihak. Dengan alasannya apa nanti kan? Nah itu. Contohnya, ada salah satu transaksi di kontrak itu tidak dicantumkan mengenai ganti rugi. Ya. Ternyata pihak yang satunya uang prestasi. Akhirnya apa sih pihak pemberi pekerjaan itu gugat dia ke arbitrase. Kata yang si pengacara itu, majelis katanya di kontrak ini tidak ada yang mengatur tentang ganti rugi. Gitu ya. Mungkin baru pengacara itu banyak.
Kan disebut hanya sekian-sekian bla bla bla, ganti rugi tidak dicantumkan. Ya tetap saya putus. Karena di dalam salah satu pasal undang-undang kita undang-undang perdata ada pasal 1339. Sepanjang dia tidak diatur di kontrak, maka berlakulah kepantutan. Berlakulah undang-undang terkait. Nah, tidak baca dia itu. Jadi apa? Tetap ada. Kalau memang kontrak itu tidak diatur, tetap kembali ke aturannya ya. Nah, jadi jangan sampai nanti ya ada yang ada yang kosong. Tapi yang namanya kontrak Anglo-Saxon beda dengan Eropa ya. Kalau Eropa kontinental itu dia memang kontraknya singkat, paling 7 pasal. Tapi kalau terjadi konflik kembali ke aturannya. Kalau Anglo-Saxon tidak. Kalau Anglo-Saxon dia kontrak itu detail. Dibuat sedemikian rupa, sedetail, makanya pasalnya banyak. Nah, itu. Karena dia apa? Karena kontrak itu dianggap undang-undang bagi para pihak. Kalau kita enggak, kita kodifikasi. Sepanjang dia tidak diatur dalam kontrak, maka dia kembali ke aturannya. Buku 3, tentang apa? Tentang jual beli, tentang apa? Tentang simpan pinjam, tentang apa? Dan macam-macam. Jadi kembali ke aturannya itu. Nah, jadi itu ya tentang risiko. Lalu kita lihat penyebab terjadinya risiko. Nah ini. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak? Cuma saya lanjut. Ada yang kurang jelas? Nanti di-share aja ke WA ya, materinya ya. Ya saya udah keliling materi-materi ini ya. Masa mahasiswa saya nggak dapat, mahasiswa lain nggak dapat ya. Lalu apa ya penyebab risiko hukum ini? Pertama, kelemahan yuridis tadi. Saya jelaskan ya, kelemahan yuridis. Bahwa peraturan atau kesepakatan yang berlaku tidak kuat ya. Ini kaitan dengan kelemahan yuridis ini. Kelemahan peraturan atau kesepakatan kontrak bisa terjadi jika kontrak yang dibuat tidak sejalan dengan hukum yang berlaku. Makanya kontrak itu tidak boleh bertentangan sama undang-undang yang terkait. Jangan bikin nanti ganti rugi 20%. Padahal aturannya 6% misalnya kan. Jangan nanti bikin bunga misalnya 100%. Padahal bunga di kita 6% per bulan. 1 tahun sekian persen. Ini kan banyak kita ya. Itu kasus utang piutang. Jadi si A ini butuh uang sekian, tapi dikasih tahu oleh si pemberi utang itu, oke, kalau you setuju bunganya 100% setahun katanya. Berarti di atas bunga perdata kita kan. Oleh si terima utang, terimanya aja, oke saya setuju. Setelah jalan 2 kali 3 bulan, sengaja dia tidak bayar angsurannya itu. Hanya digugat. Ya hakim apa? Memutuskan kembali ke bunga yang normal sesuai aturan. Gitu ya. Nah, sekarang banyak kan apa itu? Pinjaman online itu ya. Itu yang banyak menjerat bukan hanya masyarakat, mahasiswa banyak ya. Mau bayar SPP pakai pinjaman online. Itu kan menjeratnya luar biasa. Ada lagi nama investasi bodong. Itu juga bisa. Investasi bodong apa? Bunganya sebulan dapat 10% gitu ya. 6 bulan jalan, bulan ke-7 hilang dia. Kalau kita bisa investasi 100 juta, berarti apa? Bunganya kali 100, berarti 100-200 juta kan. Oke, 6 bulan pertama dibayarnya 10 juta, 10 juta, 60 juta. Setelah itu hilang dia. Banyak kejadian itu waktu kita tempat hari yang di Palembang ada berapa ratus miliar ya yang investasi bodong itu ya. Diiming-imingi dengan bunga yang tinggi ya. Ada dulu salah satu mahasiswa S3 kita yang dari Jambi, dia salah satu investasi bodong itu terkait itu. Karena ada sekian orang melalui dia. Jadi melalui dia aja sudah 4,5 M uang itu ya. Uang setoran yang kawan-kawan dia itu. Ternyata baru di 6 bulan hilang yang perusahaan itu. Tak kemana pergi. Hanya apa teman-teman yang nitip ke dia, ngugat ke dia, minta kembalikan uangnya itu. Ya S3-nya berhenti, yang iuran orang tadi dia harus kembalikan karena perusahaannya entah kemana itu. Makanya hati-hati jangan sampai jadi kayak gitu ya.
Nah, termasuk sekarang banyak investasi yang bodong tadi, termasuk ya pinjaman online itu. Kalau dia telepon kita, halo Pak Joni ini kami, kalau kita bilang oke, ya sudah terekam dia. Kenapa? Alat bukti digital kan bisa kan? Kan undang-undang kita sudah membolehkan. Sama kalau misalnya saya baru misalnya kasus di salah satu bank ada nasabah kartu kredit, pada waktu ketika malam hari dia ditelepon oleh bank bahwa ibu telah melakukan transaksi beli apa itu hampir $3.000 katanya. Kartu kreditnya itu pakai dolar. Nah, pada waktu setelah dia ngomong yes dan dia kasih OTP-nya, baru sadar dia kan, lah belanja apa saya? Besoknya dia lapor ke bank, ternyata apa? Nomor telepon dan suara orang bank itu di cloning. Apa namanya? Mirip aja. Jadi seolah-olah yang telepon itu orang bank itu. Jadi saya diangkat jadi mediatornya waktu itu. Saya kan mediator di lembaga besar sengketa alternatif sektor jasa keuangan di OJK, saya di situ. Saya bilang, ibu sadar gak pada waktu ditelepon? Ya kayak orang sadar aja katanya. Saya kan, dia minta nomor PIN itu saya kasih. Karena kalau nomor itu dikasih berarti bank kan seolah-olah benar kan transaksinya itu. Terus dilihat, oh ada tagihan hampir $3.000. Lumayan kan? 15.000 kali 3.000 berapa duitnya? 50 jutaan. Akhirnya dia lapor polisi, ya ke Mabes. Ya, tapi itu tadi, bank dia tetap bersikeras bahwa itu transaksinya benar sesuai dengan prosedur. Nah itu ya, jangan hati-hati kita ya. Apalagi sekarang banyak sekali anak-anak yang terjebak di transaksi kayak gitu. Ya. Itu ada yang sampai 500 juta loh. Ada pemilih saya itu, tidak terasa tuh. Kalau tidak nagih, datang ke rumah dia. Ada debt collectornya itu. Kalau misalnya tidak bayar dengan sistem itu. Dan dia memang sengaja supaya tidak habis, tidak pernah selesai. Terlambat, bunganya, wah kayak bunga apa ya? Rame ya, langsung naik. Nah jadi itu ya. Jadi penyebab pertama kelemahan yuridis. Yang kedua, lanjut ya. Ada yang namanya perubahan hukum. Nah ini juga perubahan hukum dapat mengubah kondisi yang ada. Ya, peraturan cenderung akrab lingkungan menuntut perubahan yang mendasar pada perusahaan-perusahaan yang selama ini kurang memberi perhatian pada lingkungan. Masalah ini. Nah, perubahan yang awalnya merasa aman mulai merasakan dampak dari perubahan hukum tersebut. Meskipun sama pada saat ini penerapan hukum masih lemah, setidaknya banyak pihak yang berkepentingan dengan berlakunya hukum yang baru. Perubahan hukum itu bisa dua hal, dia bisa merugikan, bisa menguntungkan. Makanya kalian nanti kalau bagian ya in-house dari perusahaan tuh harus update terus ya. Jangan sampai kecolongan. Kenapa? Bisa merugikan perusahaan di mana saudara bekerja nanti. Makanya hati-hati banget ya. Jangan sampai nanti yang disalahkan siapa nanti? Itu alumni Fakultas Hukum Unsri itu bodoh itu anak itu. Kemana-mana nanti kan dibilang. Dulu waktu kasus salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang kan, gara-gara ada alumninya diuji uktamatannya cum laude, pas diuji nggak bisa apa-apa. Akhirnya ada perusahaan-perusahaan itu menerima pegawai baru kecuali perguruan tinggi X. Nah dulu ya baca dulu ya. Akhirnya perguruan tinggi itu lama-lama mati dia. Nggak jalan lagi, hanya dibeli orang lain. Nah itu. Jangan seperti itu nanti ya. Jangan sampai nanti alumni Fakultas Hukum ya tidak tahu sama sekali waktu dilakukan tes, tapi dia nilainya cum laude. Nah ini yang berbeda ya. Kalau nilainya cum laude ya harus bisa menyesuaikan dengan predikatnya. Makanya jangan nanti dengan bangga pada saat lulus cum laude ini, tapi pada saat perjalanan itu tidak bisa mempertahankan cum laude itu, wah itu memalukan sekali nanti. Nah jadi itu ya. Kemudian lanjut ada lagi ya, yang ketiga, jadi perubahan kesalahan dalam kontrak. Nah ini perlu diperhatikan.
Risiko hukum juga dapat terjadi akibat kesalahan dalam kontrak, misalnya, terkait dengan risiko operasional, khususnya risiko SDM. Kesalahan kontrak dapat terjadi karena isi klausula yang keliru. Ya. Kesalahan juga terjadi karena ketidaksesuaian dengan kontrak lainnya, sehingga kontrak yang bersangkutan tidak dapat dieksekusi. Ya kalau ini terjadi ya berarti yang bersangkutan ya, salahnya itu. Malu kita ya. Kalau dari hukum itu membuat kontrak ya, makanya pada waktu bikin kontrak itu dilihat semua. Dari aspek aktuaria gimana? Dari kontrak lain ada relasinya. Ada nggak hubungan antar kontrak ini kontrak? Jangan sampai kontrak ini mengakibatkan kontrak lain mati. Ya, perusahaannya juga nggak jalan nanti kan. Nah. Jadi yang nama risiko itu harus diperhatikan nanti ya. Kenapa di bank itu ada batas maksimal pemberian kredit? Kalau dia masih ada hubungan dengan bank, BPK-nya 10% boleh pinjam paling tinggi. Tapi kalau tidak ada hubungan sama sekali, boleh pinjam maksimum 30%. Ya kalau bank itu membuka loss berapa juga pinjaman, ternyata nasabah itu collab, banknya juga ikut collab. Contoh kasus yang Bank BRI gitu, yang Bank Inggris, yang bank termasuk nomor 2 terbesar di Inggris. Gara-gara salah dalam kebijakan pembiayaan, hari ini sehat, besok tutup dia. Kenapa? Memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan aturan. Itu. Jadi siapa yang disalahkan di sini? Ya pasti analis kreditnya kan. Pasti yang disalahkan siapa nanti? Direktur kepatuhan. Bagi risiko, menerima risiko. Nah itu yang disalahkan orang situ nanti. Makanya selalu ditarik pertama Pak, direktur kepatuhan dulu oleh kepolisian dulu waktu kasus BNI. BNI pada waktu jebol 1,7 triliun. Gara-gara apa? Transaksi dengan menggunakan LC di Singapura. Ternyata Pak dokumennya palsu. Oleh BNI dibayarkannya, ditransfernya ke Bank X. Ternyata cek dah ada itu yang namanya transaksi jual beli barang itu palsu. Ada namanya letter of credit ya. Ya telah disidik ada persekongkolan juga ya antara orang dalam sama orang luar. Pada waktu itu Bank BNI masuk dalam 10 besar GCG-nya terbaik di Indonesia. Hari ini dia diumumkan, minggu depan jebol dia 1,7 M gitu ya. Termasuk juga kasus siapa itu Pak Jur? Edi Tanzil ya. Edi Tanzil juga begitu. Ternyata dia dapat biaya pembiayaan dari Bank Bapindo itu melebihi BPK-nya, melebihi batas maksimum kredit. Dia dapat 8,850 miliar. Padahal Bank Bapindo itu modalnya cuma 500 miliar, berarti boleh 30%. Berarti apa 150 M dia bisa boleh dapat maksimum kan? Ternyata dikasih 850, ini menunggak jadi 1,3 triliun. Nah itu ya. Tapi karena ada dekeng yang kuat ya takut direktur itu ya. Sudomo waktu itu ya, pakai kop kementerian ke direktur bank itu dirutnya supaya ini nah. Nggak berani dia. Waktu kasus Merpati berani direkturnya kan. Pada waktu Tommy mau buka leasing untuk beli Merpati, mau beli pesawat pakai leasing Tommy, ternyata leasing Tommy itu baru berdiri dia leasingnya oleh si direktur ini ditolak. Tidak bisa dilaksanakan kontrak itu. Kenapa? Risikonya tinggi. Tapi ya besok direktur dicopot ya. Nah itu ya, direkturnya dicopot oleh si apa? oleh Pak Presiden begitu. Oke, itu kesalahan dalam kontrak ya. Ada lagi nanti kesalahan dokumentasi yang nomor 4. Lanjut ya ini ya. Kegagalan dokumentasi. Nah ini penting. Karena apa? Semua dokumen yang terkait itu harus lengkap dan asli. Jangan sampai nanti dokumennya asli tapi palsu. Nah, dokumen yang gagal berarti dokumen yang tidak dapat berfungsi. Ya. Ya. Ada 2 hal di sini yang perlu diperhatikan terkait dengan tidak berfungsinya. Pertama ada kesalahan penulisan dalam dokumen. Kesalahan nama yang tidak sesuai dengan nama dalam kartu identitas yang akan menyebabkan masalah di kemudian. Jadi yang namanya komparasi harus sesuai dengan orangnya, sesuai dengan identitasnya. Jangan nama Johnny pakai H, satu juga pakai H, beda dia. Errornya.
Satu zona Jawa, satu zona Barat kan, beda dia. Nah, itu ya. Makanya harus hati-hati. Nah, kalau di pengadilan sudah ditolak itu, karena error personal dia. Alamatnya misalnya nggak sama misalnya kan. Nah ya. Jika dokumen yang diperlukan tidak lengkap, makanya pada saat transaksi itu disepakati, dokumennya dilengkapi sesuai dengan peruntukannya. Itulah kadang-kadang notaris ya, notaris kan dia membuat kapernotes namanya. Kapernotes itu keterangan notaris tentang kelengkapan dokumen pembiayaan itu. Ini kadang-kadang notaris ya orang hukum juga, misalnya jaminannya, sertifikatnya belum lengkap misalnya, baru proses penerbitan sudah dibilang sudah cukup ada, ternyata sertifikatnya belum terbit, kreditnya macet. Akhirnya apa? Diperiksa, dokumen nggak lengkap. Gimana mau eksekusinya kan? Bisa nggak dieksekusi itu? Baru ada akta jual beli tapi belum dibalik nama misalnya kan? Nah, makanya hati-hati. Makanya yang penting sekarang bagaimana orang dalam perusahaan itu dulu yang memastikan bahwa dokumen-dokumen itu cukup. Notaris kan hanya mencatat, ya kan? Bukannya proaktif ya. Notaris mencatat semua apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam bentuk kontrak, baru nanti dia minta perlengkapan dokumen yang bersangkutan itu. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, kegagalan dokumentasi juga menjadi salah satu faktor ya, sehingga apa? Transaksi itu ya tidak bisa dijalankan. Lalu kegagalan berupa kebangkrutan. Lanjut ya. Nah, bangkrut. Kok tulisan berubah ya? Yang aslinya belum. Enggak apa-apa. Kebaca enggak nih? Baca, Pak. Iya. Ada yang apa? Yang beda sistemnya, apa beda wordnya? Enggak, Pak. Enggak ada WPS ini. Hah? Laptop ini podcast ini, Pak. Laptop uji masih ini, Pak. Oh. Belum update ini, Pak. Iya beda ya. Ya nggak apa-apa, yang penting terbaca. Baca insyaallah. Jadi kegagalan berupa kebangkrutan ini salah satu penyebab risiko kebangkrutan. Ya, bersumber dari apa? Dari masalah hukum, paling utama adanya kemungkinan perlakuan yang berbeda oleh pengadilan terhadap perusahaan yang akan dibangkrutkan atau telah dibangkrutkan. Karena yang nama bangkrut ini ada kerugian 75%. Baca di Undang-Undang PT nanti ya. Kalau dia sudah 75% rugi, maka perusahaan itu bisa dilikuidasi atau digugat pailit gitu ya. Ini mengakibatkan juga jadi kegagalan di dalam transaksi. Oke, itu ya. Kemudian lanjut ini tentang pedoman risiko hukum yang perlu diperhatikan. Nah, ini kembali lagi kita ke sini. Pedoman pertama apa? Format dokumen jadi ya. Nah, ini. Banyak kontrak dan perjanjian memiliki format yang baku. Namanya perjanjian baku dia, standar kontrak. Pada umumnya perusahaan itu dia kalau untuk yang sifatnya massal dia baku. Dibentuk kayak asuransi itu baku. Kontrak kredit pembiayaan juga baku. Kenapa? Sama semua itu. Tinggal isinya apa? Para pihaknya, jumlah pembiayaannya yang setuju berapa. Ya. Asuransi juga sama. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai kontrak baku itu ada unsur apa? Mengurangi tanggung jawab. Nah, baca nanti kalian baca Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen nanti. Di pasal 18. Kalau ada namanya klausula eksternasi klaus, klausula mengurangi tanggung jawab itu tidak boleh. Kontrak itu batal demi hukum. Jadi kalian udah bisa lihat nanti kan, apakah kontrak ini ada nggak unsur menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab? Nah, bisa dinilai nanti. Justru letak ketidakseimbangan antara para pihak dalam kaitan masalah hak dan kewajiban. Yang satunya hak, semua satu kewajiban. Nah, bisa harus diidentifikasi sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak itu. Lalu klausula perlindungan yang saya bilang tadi ya. Nah, pembuat kontrak perlu memastikan adanya klausula yang memuat perlindungan yang diberikan kepada kedua pihak. Nah, itu. Jadi perlindungan batasan bagi yang bersangkutan untuk tidak terkena akibat negatif ya, bila suatu keadaan atau variabel bergerak secara ekstrim. Jadi kalau terjadi sesuatu tidak bisa salah satu pihak kecuali dia opermah post mayor, baru dia risiko ditanggung sama-sama itu. Opermah dibagi dua juga nanti.
Ada oporma relatif, ada oporma absolut. Nah, kalau absolut itu suatu peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan, di luar kemampuan kita. Apakah gempa bumi atau tsunami atau apa yang tidak bisa. Tapi kalau relatif itu sementara sifatnya. Jadi sepanjang peristiwa itu ya terjadi, perjanjian di stop dulu. Seperti kita COVID itu termasuk oporma relatif ya. Sepanjang COVID itu masih berlangsung, maka pemerintah mengeluarkan apa? Relaksasi. Pokoknya yang punya kewajiban bayar utang stop dulu angsurannya selama 1 tahun ya. Diperkirakan 1 tahun itu selesai waktunya. Ternyata ya setelah 1 tahun itu misalnya sudah pulih kembali, baru dia menjalankan kewajibannya sebagai biasa. Nah itu penting juga dipahami ya anak-anak sekalian. Pada waktu menyusun kontrak itu bagaimana ya klausula mengenai force majeure itu. Jangan sampai nanti beras sebelah ya. Nah itu mengenai risiko hukum. Pedomannya itu ya. Ada lagi lanjut ya. Netting. Jadi netting ini perjanjian dibuat dapat menjebak karena kebangkrutan yang dialami oleh pihak debitur akan menyebabkan piutang. Ini juga terjadi nih ya. Kreditur dapat menjadi macet total, dalam hal dapat diatasi dengan melakukan netting dengan debitur tersebut. Tindakan ini mengamankan posisi kreditur dari tindakan satu pihak oleh rekanan dalam perjanjian. Nah, ini ya. Ini bisa terjadi ya. Ada beberapa kasus yang terjadi. Lalu status hukum menjadi penting khususnya untuk produk derivatif ya. Ini masalah obligasi ya. Dunia keuangan banyak mengenai produk derivatif ya. Beberapa produk derivatif telah diperdagangkan di Indonesia, berusaha berjangka dan sebagainya. Makanya hati-hati juga. Sekarang udah mulai banyak masuk kasus-kasus ya. Kasus seperti kasus apa itu Bang asuransi Jiwasraya itu. Apalagi kasus asuransi Bumi Putra, asuransi Asofri, yang itu bukan sedikit duitnya, puluhan triliun. Ya kan, karena dia perusahaan swasta, perusahaan negara ya, akhirnya orang enak-enak aja. Negara juga akan bertanggung jawab ya. Padahal tidak demikian. Padahal itu duit rakyat semua itu. Asuransi itu duit siapa sih? Duit rakyat atau duit nasabah? Asuransi? Nasabah kan? Makanya kalau nanti kalian kerja di asuransi ya harus paham itu nanti ya. Jadi itu saya kira anak-anak sekalian ya. Ada lagi nanti jenis risiko sama dari risiko regulasi, kemudian risiko yang sehubungan dengan kontrak nanti ya. Ada risiko non kontraktual, ada risiko kepatuhan, ada risiko perselisihan. Nah ini perselisihan juga penting karena dalam kontrak itu harus dicantumkan bagaimana cara kalau terjadi konflik perselisihan. Apakah konflik itu melalui penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, arbitrase atau melalui pengadilan, litigasi. Itu harus dicantumkan, jangan sampai dan tidak. Tapi pilihan itu harus hati-hati. Orang kita ini kadang-kadang sok ya memilih bukannya arbitrase Indonesia, arbitrasenya di Hong Kong, Singapura. Pada waktu jadi konflik ya besar biayanya kan. Mau mengubahnya ya nggak bisa kecuali ada persetujuan kedua belah pihak. Tiap hari ada kasus kita di sini. Ternyata arbitrase Singapura dia pakai siak. Ya perusahaan yang dari Cina itu tidak mau merubah, dia mau tetap mau di Singapura, tidak mau merubah ke Badan Arbitrase Indonesia. Ya mungkin dia merasa apa kalau di Indonesia ya. Kalau di Singapura ya jelas mahal ya. Uang pendaftarnya sekian $1.000, uang perkaranya juga begitu besar, belum lagi nanti mendatangkan saksi fakta, saksi ini biaya semua. Makanya kadang-kadang ya mikirnya dalam sekali apakah mau pilih arbitrase internasional atau arbitrase nasional. Jika kalau pihak asing itu mau nasional itu yang bagus. Terjadi apa-apa dia kembali ke Badan Arbitrase Nasional menyelesaikannya. Tapi kalau dia arbitrase di New York misalnya atau Amerika ya tetap di sana. Kenapa? Kalau para pihak sudah memilih badan arbitrase maka pengadilan tidak berwenang nanti. Nah itu nanti ya makanya hati-hati. Pada saat memilih forum seleksi itu harus pastikan
Kenapa? Berkait masalah biaya dan waktu nanti ya, dan SDM ya. Mampu tidak kita? Kalau tidak mampu ya silakan aja milihnya arbitrase nasional saja. Nah itu ya. Jadi banyak yang bisa saudara dalami nanti berkaitan masalah risiko hukum ini. Tinggal saja perlu diperdalam masing-masing nanti ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut sedikit lagi ya. Setengah 12 harus selesai kita Pak ya. Ada komentar? Ya silakan. Itu mahasiswa yang paling ujung siapa itu? Mahasiswa baru itu. Pak Waluyo. Karena Waluyo ini waktu pembicara yang di apa tuh? BKS itu namanya Waluyo juga orang dikti itu. Kira-kira apa ada berada Pak Waluyo? Baik, silakan ada yang kurang jelas? Kita akan lanjut analisis dan pembahasan sedikit aja nih ya. Penilaian dan pemetaan profil risiko hukum dalam upaya meminimalisasi risiko hukum dalam penyusunan kontrak bisnis. Jadi kalau pelatihan mahal ini ya, 5 juta sampai 7 juta setengah ini. Kalau pelatihan di kantor saya atau di kantor di Jakarta ya. Ini nanti ada sertifikatnya Pak. Ya nanti kita minta membuat sertifikat ya, supaya dasar nanti kalau bekerja itu dilampirkan nanti. Biasanya saya tanda tangannya sama itu tangan saya sendiri apa sama tanda Pak Nil? Saya sendiri ya. Oke ya. Jadi kaitannya dengan hal ini penilaian dan pemetaan profil risiko. Makanya kita sarjana hukum pada saat kita membuat kontrak, kita harus bisa menilai memetakan apa sih risiko hukum yang akan terjadi. Nah itu yang mahal itu nilainya di situ sebenarnya. Kalau tidak ada ilmunya gimana itu mau dibayar orang bagus? Nah, di situ letak mahalnya jasa hukum itu. Kalau di Amerika nomor 1 jasa hukum, ya, jasa yang termahal nih. Sudah standar dengan dokter sekarang. Dokter juga di Amerika begitu. Nah di kita kan belum ya, masih belum begitu diperhatikan ya. Padahal semua itu asal muasal dari tindakan hukum yang salah terjadi konflik itu kan. Nah salah di mana ya bisa dipetakan nanti. Jadi pelaksanaan proses manajemen risiko secara rinci dapat dijelaskan. Pertama, lanjut ya. Ini menetapkan konteks. Nah, ini. Sebelum menetapkan konteks yang akan dinilai, terlebih dahulu perlu pemahaman proses kegiatannya, bisnis prosesnya gimana. Makanya di situ kita tidak sendiri, ada orang bisnis, ada orang ekonomi yang mengerti masalah bisnis. Sama kita bikin undang-undang, tidak bisa kita sendiri. Kalau undang-undang lingkungan pasti ada orang ahli ilmu lingkungan. Ada undang-undang konstruksi, orang yang ahli konstruksi. Itu ya kita tidak bisa kita bekerja sendiri. Demikian juga membuat kontrak. Dulu waktu PDAM yang di mana itu? Yang kilometer berapa itu? Kilometer yang arah ke bandara itu. Tirta apa ya? Yang PDAM swasta. Itu dulu saya bikin kontrak itu. Tahun 90 berapa? 96. Saya bikin kontrak. Jadi kerjasama Pemprov dengan konsorsium. Konsorsiumnya ada 3 perusahaan. Perusahaan nasional, ada perusahaan asingnya dari Belgia ya, apa Inggris waktu itu. Ada satu lagi perusahaan nasional juga, ada 3 konsorsium itu. Jadi waktu itu saya menyusun kontraknya bersama dengan mereka. Jadi mereka tuh setelah draft selesai, lalu ada satu pasal yang agak pasalnya ada salah ya. Apabila terjadi mogok massal katanya, bla 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 bla, maka pihak pertama bertanggung jawab terhadap pembiayaan tetap dan tidak tetap. Maksudnya gaji segala macam. Saya bilang, ya gak bisa seperti ini. Kalau mogok misalnya pegawai itu produksi stop, pasti Pemprov yang mengganti biaya, membayar gaji segala macam. Saya rubah gitu. Saya rubah apa? Pemprov biasa tuh mempunyai kewajiban menyelesaikan konfliknya itu, bukan membayar bukan. Saya bilang kalau tidak jeli kita kan banyak terjebak itu.
Ada beberapa pasal yang saya perbaiki gitu ya. Diskusi sama Pak Gubernur keluar, saya jelaskan akhirnya apa? Banyak yang saran-saran usul kita tuh kita diterima. Nah sekarang udah kembali ke Pemprov karena BOT ini sudah selesai. Karena bentuknya dia BOT 30 tahun masa pengelolaannya. Setelah 30 tahun selesai kembali ke Pemprov atau diperpanjang ininya kontrak kerjasamanya itu. Nah, alhamdulillah pada saat itu air di Palembang itu terpenuhi. Kalau dulu enggak kan, hari ini hidup, besok mati. Udah tau kalian udah lahir belum tahun 90-an itu? Belum kan? Dulu jaga air di Palembang tuh jaga malam kita. Jam sekian baru hidup, jam 10 hidup nanti. Pakai mesinnya ya beradu gede kan. Siapa mesinnya gede cepat airnya. Sekarang udah dibagi. Palembang sana ya Tetamusi itu Palembang sini ada PDAM tersendiri. Nah sudah agak lumayan sekarang, udah bagus kan. Kalau dulu, waduh air itu kan kita sungainya gede, airnya susah dulu ya. Nah, kapan musim hujan banjir ya. Oke, itu ya mengenai penetapan konteks. Pada tahap penetapan konteks ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi perhatian. Lanjut ya. Apa yang perlu diperhatikan? Ada namanya konteks eksternal dan konteks internal organisasi. Terkait konteks ini tim melakukan penelaahan hubungan antara organisasi dan lingkungan eksternal secara menyeluruh di mana organisasi melaksanakan aktivitasnya. Nah ini, jadi bagaimana kita menelaah hubungan antara organisasi? Makanya yang namanya perjanjian itu pasti dua pihak minimal kan. Nah ini ya, misalnya apa aspek hukum, peraturan persaingan dan pemangku kepentingan misalnya. Untuk konteks internal, tim melakukan penelaahan terhadap aktivitas dan kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran tujuan organisasi. Kenapa? Kontrak ini diupayakan apa menjadi outcome-nya harus tercapai. Bukan kontrak itu merugikan, harus ada apa manfaat. Itu tujuan hukum itu ya. Serta kapabilitas organisasi terkait dengan SDM, sistem sarana dan prasarana sebagainya itu. Jadi ini harus ditelah. Makanya ada namanya analisis ya, menganalisis apa dan bagaimana kalau kontrak ini ya perjanjian ini kita buat dan kita laksanakan. Ada namanya cost and benefit, biayanya berapa, manfaatnya untuk siapa. Nah kita orang hukum nggak mau tak mau ya belajar itu lagi nanti ya. Itu udah ada diajarkan di kelas itu ya. Ya saya waktu itu dapat ada kerjasama dengan Asia Foundation tentang bagaimana membuat menganalisis dalam pembuatan regulasi maupun kontrak itu. Jadi ada telah mendalamnya itu. Lalu konteks manajemen risiko tadi sudah perlu saya jelaskan lagi. Baru nanti pengertian bagaimana kita mengidentifikasi risiko. Nah, itu ya. Yang lanjut ya, lanjut. Kalau identifikasi risiko ini suatu kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi. Jadi kita mengumpulkan semua informasi lalu dikualifikasi. Inilah kita orang hukum ini salah satu apa? Semua data yang ada itu kita kumpulkan lalu kita kualifikasi, kita kotak-kotai. Mana yang termasuk kaitan hukum, mana yang tidak nanti ya. Nah, jadi bisa kita lihat oh ini ternyata dari hasil hukumnya setelah diidentifikasi ada aturan yang tidak atau belum terbit misalnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya misalnya itu ya. Nah, kemudian menganalisis untuk menemukan setiap exposure risiko yang dimungkinkan dapat menjelma menjadi bentuk kerugian. Ini kita ini banyak kontrak itu setelah selesai udah terima aja tanda tangan. Setelah jalan baru kelihatannya siapa yang dirugikan itu. Banyak begitu ya. Makanya sekarang ini kontrak-kontrak pemerintah yang nilainya 50M ke atas wajib ada penelaahan ahli kontrak. Jadi kontrak yang akan si A misalnya PT A menang tender, kontraknya misalnya 100M, maka kontrak yang dibuat para pihak itu minta telaah, minta pendapat hukum tentang isi dan struktur kontrak itu. Nah saya kadang-kadang diminta itu ya. Ya enak kerja seminggu selesai. Makanya orang hukum itu kalau otaknya berisi, pengalaman ada dan banyak jaringan, udah gitu susah boleh deh. Jangan kita kayak kata dalam burung gitu. Nah, itu ya. Jadi kita bisa melakukan
hal-hal seperti itu. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apapun yang dihadapi oleh pelaku usaha, misalnya apa? Kecerobohan ya, pegawai, resesi ekonomi yang dapat menurunkan nilai investasi. Makanya yang dinilai itu bukan hanya internal tapi eksternal. Apakah ini kondisi ekonomi bagus atau enggak? Kalau dia terjadi resesi ekonomi, apakah mungkin kita melakukan kerjasama transaksi dengan perusahaan itu? Apakah ada perusahaan keuangan yang bisa mau membiayai? Kalau resesi ekonomi pasti tidak ada yang membiayai. Kenapa? Wait and see dulu, tunggu dulu gimana kondisi bagus. Kalau tidak bagus, pasti bank nggak mau ngambil risiko kan. Nah, jadi yang inilah perlu diperhatikan oleh si tim pendamping tadi ya. Nah, jadi saya kira ya nanti ada khusus kita kursus Pak Jelek, karena kita nanti akan membentuk namanya badan pendidikan lanjutan. Jadi nanti ada pendidikan lanjutan akan memberikan berbagai pelatihan berkaitan masalah hukum nanti ke depan nanti. Karena dalam rangka PTBH ini kita buka jasa itu nanti. Oke itu ya. Lalu metode identifikasi risikonya banyak ya. Nah, lanjutnya metodenya ada analisis data historis. Nah ini ya. Nah, ada lagi nanti pengacuan atau benchmarking kita studi banding kemana nanti kan. Makanya kontrak-kontraknya seperti itu jangan buta sama sekali, kita studi banding ke tempat lain atau ke negara lain. Dan itu menjadi penting ya. Kalau ada lagi namanya kita minta pendapat ahli, itu nanti legal opinion, pendapat hukum nanti ya. Lalu sumber-sumbernya apa nanti? Ada sumbernya itu ya dokumen internal, dokumen eksternal dan sebagainya. Jadi banyak yang perlu dikerjakan dalam kaitannya dengan mematangkan suatu kontrak sehingga risikonya bisa diminimalisasi. Nah, itu ya. Baru kita masuk nanti ke proses identifikasi risiko. Nah, lanjut ini dilewatin aja yang namanya identifikasi risiko tadi sudah, menganalisis sudah, mengevaluasi, lalu proses identifikasi risiko. Lanjut terus. Nah, ini proses ini ya. Mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan risiko. Itulah yang namanya apa? Substansi bobotnya itu. Bisa nggak kita? Pada umumnya sebagian besar proses identifikasi risiko dimulai dengan mempelajari isu-isu dan hal-hal yang ya, terjadi ya. Lalu pengelompokan, lalu baru membentukkan tim. Nah, kita nggak bisa kerja sendiri. Kenapa? Bisa jadi tim itu ya kalau dia sulit saling melengkapi nanti tim itu. Lalu nanti menangani risiko kalau memang ada semacam apa setelah dia dilakukan evaluasi segala macam, kalau terjadi bagaimana cara menangani risikonya itu. Nah, ya. Jadi penanganan risiko ini proses memilih dan melaksanakan pilihan-pilihan penanganan guna menghindari, mengurangi, mengalihkan atau menerima risiko. Lanjut ya, penanganan risiko. Dan ada penilaian risiko ini tahap awal, inisialnya apa? Dan dari implementasi penilaian risiko, ya ini penting ya. Kenapa? Kalau dari awal kita nggak paham dan tidak bisa mengidentifikasi, ya tentu terjadi suatu hal yang merugikan ya terlambat kita ya. Berarti apa? Nah, mitigasi itu penting. Mitigasi, identifikasi risiko itu yang sekarang banyak yang dijalankan di berbagai perusahaan dan termasuk juga perusahaan negara maupun pemerintahan ya. Nah, itu. Jadi ilmu ini bisa dipakai di mana-mana saja, bisa di berbagai sektor. Baik, saya kira itu ya anak-anak sekalian tentang manajemen risiko, nanti dibaca aja sedikit ya. Slide ini nanti dikirim ke masing-masing. Baik, ada sebelumnya itu ada yang kurang jelas ya. Ya kalau nanti kurang jelas ya silakan kita diskusikan lebih lanjut lagi gitu ya. Yang penting saya sudah mencoba menyampaikan ya topik ini, dan topik ini mau tak mau ya ini melekat pada pekerjaan kita seorang sarjana hukum ke depan. Kalau kita tidak bisa seperti ini tidak akan dipakai orang nanti ya. Jadi tukang ketik aja, jadi tukang bawa tas, jadi tukang sopir aja nanti. Nah, upaya jangan seperti itu ya. Ya kalau perempuan enak, jadi suami orang sudah cukup kan? Iya kan? Kalau suaminya juga memang mencukupi. Tapi ke depan ini kan persaingan makin lama makin tinggi ya.
Makanya kita harus menambah bekal diri kita dalam kaitannya berbagai hal bagi pengayaan. Karena yang nama ilmu-ilmu sebenarnya adalah investasi bagi kita semua ini. Yang namanya berbisnis harus punya modal. Orang hukum ini apa tuh kan? Menjawab dan menjelaskan, tapi menjelaskan tidak ada isinya, sama kayak pokok bambu ya. Yang nama bambu itu kosong kapan diketok nyaring nih kan, tapi isinya nggak ada. Kecuali kalau bambu lemang ya, isinya ketat gitu. Oleh karena itu saya harapkan pada kalian semua ya, mulai angkatan ini silakan banyak belajar tentang risiko hukum ini, sehingga nanti adalah bakal di lapangan kalau misalnya saudara diberikan tugas untuk membuat suatu kontrak atau menjalani suatu kontrak atau menelaah suatu kontrak nanti, minimal ya sudah ada pedomannya nanti. Baik, saya kira itu saja ya. Kalau memang tidak ada komentar ya saya asumsikan tidak mengerti sama sekali atau memang sudah mengerti. Ya, kalau orang mau nikah itu ditanya kan, apakah saudari setuju dinikahkan dengan saudara A? Oh diem aja, bingung kan ketipnya kan. Tapi kalau bilang ya setuju, nah, gampang. Tapi kalau dia setuju ya sudah selesai kan. Kecuali kalau mempelai laki-laki meninggal, ada kasus kemarin ya. Di YouTube bener kan meninggal ya. Lagi ijab kabul sudah selesai, nah. Jadi itu ya saudara sekalian, ya, jangan lelah mengisi ilmunya masing-masing ya. Kalau merasa kita puas, itu namanya kegagalan ke depan nanti ya. Jangan bosan kita bertanya. Orang bosan bertanya itu berarti hidupnya nggak lama lagi nanti. Iya kan? Berarti apa? Hidup sendirian kan? Tapi kalau kalian itu banyak bertanya, tapi jangan terlalu kayak orang bodoh bertanya terus. Tapi ada sesuatu yang mungkin saudara bisa pertanyakan yang memang benar-benar tidak tahu. Pasti ada jalan keluar dari semua. Baik, saya kira itu saja ya, materi ini yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan akan berguna bagi kalian semua nanti. Saya harapkan akan menjadi alumni-alumni yang berlian ke depan itu ya. Karena saudara akan menjalankan Indonesia emas ya tahun 2045. Kalau kami bukan Indonesia emas lagi, sudah putih semua nanti kan. Jangan sampai kita sarjana hukum ini orang yang terbelakang. Jangan sampai kita menjadi hanya pelengkap saja. Jadilah kita orang yang berperan dan menjadi pelaku utama ya, bukan di bidang pidana ya, tapi pelaku utama di dalam pembangunan ke depan nanti. Memang terus terang hukum ini hanya sektor saja, makanya satu bab khusus. Ini yang menjadi spesial kita. Hukum hanya bagian. Kalau ekonomi dia jadi bab tersendiri dia kan, ekonomi. Kalau hukum enggak, hanya sub bagian dari sektor itu saja. Makanya kadang-kadang hukum di Indonesia ini tidak begitu dipedulikan. Akhirnya apa? Terjadi sesuatu hukum selalu nanti lalu disalahkan, lalu dijadikan apa kami minta. Padahal itu kesalahan daripada kita yang sepanjang sejarah kita ya. Hukum tidak menjadi faktor utama di dalam penggerak kehidupan kita ini. Baik, itu saja, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Badik 3 ya. Baik, terima kasih Pak Dekan, Prof. Joni Emerzon, SHM HUM yang telah membuka acara sekaligus juga menyampaikan materi penguatan. Ya, kenapa disebut penguatan soft skill? Karena Anda sudah semua, saya yakin, kami yakin Anda adalah produk-produk yang baik, Fakultas Hukum, sarjana-sarjana hukum yang berkualitas. Tapi memang ada hal-hal yang dalam praktik juga mungkin ada yang belum tahu. Jadi karena itu ada inisiasi untuk menambahkan wawasan, memperluas wawasan, menambah pengetahuan saudara-saudara semua sebagai seorang sarjana hukum. Yang saya yakin apa yang disampaikan oleh Prof. Joni tadi berkaitan, walaupun spesifik berkaitan dengan kontrak, itu akan bermanfaat bagi Anda semua. Bagi Anda pribadi, lingkungan Anda, karena hidup kita ini saya yakin tidak lepas dari kontrak itu. Ya kan? Bukan kontrakan. Ya kan, kontrak. Jadi kita memang walaupun nanti apapun Anda pidana misalnya PK pidana, nanti sarjana hukum berbasis Anda hukum pidana, tetap saja Anda jadi jaksa, Anda akan melihat ini nanti ya, banyak tindak pidana ekonomi ya sumbernya ya di kontrak. Pasti itu hal yang pertama yang harus direview ketika ada kasus-kasus tertentu pidana,
kontrak. Ya. Jadi dengan pembekalan yang diberikan ini kita berharap setidaknya dalam praktik nanti teman-teman itu sudah ada bekal pengetahuan walaupun tidak maksimal, ya kan? Tidak mungkin maksimal dengan waktu yang sesingkat ini, ya. Nah, tapi ini modal yang tadi dikatakan oleh Prof. Joni, nanti dalam praktik Anda ketika ada kondisi tertentu Anda diminta untuk tahu dan Anda tidak tahu, maka Anda terpaksa membayar. Tidak free, berbayar. Mungkin Anda siap untuk membayar. Tapi waktu yang Anda butuhkan, kemudian biaya yang seharusnya tidak keluar, nah itu yang menjadi persoalan, ya. Walaupun terlepas Anda mampu atau tidak untuk membayar. Saya kira itu, terima kasih. Tidak ada lagi kita doa. Kenapa ada doa? Yang doa siapa? Nah, silahkan yang kita lanjutkan dengan doa berarti ya. Silahkan berdoa. Jangan panjang-panjang doa doa selamat. Baiklah, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Muhammad Baharudin. Kepada saudara dipersilakan. Baiklah, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka khalaqal azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, al barur jawadul karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian acara yang terakhir adalah sesi foto bersama dokumentasi. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk dimohon untuk berdiri. Ini Pak, satu kali dulu Pak dokumentasi Pak.